Kisah ini diabadikan Mansur Al-Iwaji dalam bukunya Ajaib Al-Kashash, mengutip berita harian umum Tartim yang terbit di Nigeria. Pastor Walfrost namanya. Pemuka gereja di Angola itu memegang sebuah mushaf dan menghadap jemaatnya. Ia kemudian melemparkan mushaf itu ke lantai dan menyiramnya dengan bensin. Orang-orang memperhatikannya dengan serius saat Walfrost menyalakan korek api. Namun entah bagaimana, tiba-tiba tangannya tersulut api dari korek itu. Mungkin tangannya itu terciprat bensin saat menyiram mushaf. Tangannya pun terbakar, sedangkan mushaf tidak jadi terbakar, jangankan terbakar, tersentuh api pun tidak. Menyaksikan peristiwa itu, para jemaat tercengang keheranan. Tetapi yang lebih heran adalah Walfrost sendiri. Ia memikirkan peristiwa itu, dan mulai menyadari betapa ajaibnya Al-Quran. Ia yang ingin membakar Al-Quran, justru tangannya sendiri yang terbakar. Ia yang ingin menghina dan memalukan kitab suci umat Islam, malah ia sendiri yang dipermalukan. Walfrost memikirkan peristiwa itu, keajaiban itu, dan mulai menyadari bahwa ia baru saja diselamatkan dari hal paling gila yang akan dilakukannya. Selama ini kebencian membuatnya tertutupi dari kebenaran Al-Quran. Selama ini kebencian membuatnya gelap memandang kitab suci, yang kini mulai diakuinya penuh keajaiban. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, ia kini menyadari bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Walfrost pun kemudian mengikrarkan diri masuk Islam. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk Islamnya Walfrost membuat lingkungannya gempar. Bagaimana tidak, ia yang dulunya paling gencar memusuhi Al-Quran, kini menjadi pengikutnya. Ia yang dulunya paling membenci Al-Quran, kini ia mengakui kebenarannya. Ia yang dulu berniat membakar Al-Quran, kini malah tunduk kepadanya. Ia masuk Islam, menjadi mualaf, mengakui Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan kitab suci. Tak lama setelah keislaman Walfrost, pemimpin gereja Angola, Yakob Musa, ia pun menyatakan masuk Islam. Keislaman keduanya diikuti oleh masuk Islamnya sekitar 200 orang lainnya. Selain memimpin gereja, Yakob Musa adalah sekretaris jenderal lembaga misionaris di Angola. Ia memangku jabatan itu kurang lebih selama 22 tahun. Begitu masuk Islam, ia kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Ketika pemimpin redaksi harian Tartim mewawancarainya, Yakob Musa mengatakan bahwa saat ini, ia menghabiskan waktunya untuk menyebarkan agama Islam di Nigeria. Terima kasih telah menonton video ini. Buat yang baru bergabung jangan lupa menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya.